Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah amma ba'du. Saya hadir ke sini kemarin tanggal 1 Juni. Tanggal 1 Juni, ini sekarang tanggal 24 Agustus. Jadi 2,5 bulan yang lalu. Ya sudah, babnya jauh dari yang kemarin. Yang hadis ini menjadi dalil para ulama bahwa yang menjadi imam itu harus afqah, orang yang paling mengerti ilmu fikih. Kemudian baru akro, yang qiraahnya paling bagus. Kemudian seperti itu dan seterusnya. Ini fiqhul hadis di kitab-kitab fikih seperti itu. Cuma yang berlaku di masyarakat dari dulu di mana-mana, bukan cuma di sini, di Jawa juga. Kecuali kalau kiai yang fakih itu gak kemana-mana, memang tinggal di pondoknya atau di masjidnya, ngimami terus. Tapi kalau kiai sering keluar atau apa, kadang-kadang memang ada imam khusus di masjid-masjid itu. Kadang tidak afqah, dan itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Cuma sekarang ini ada fenomena di masyarakat, yang terutama masyarakat perkotaan. Ini masjid-masjid atau jamaah euforia imam yang hafid Quran, yang hafid. Dan kadang-kadang tata cara sholatnya tidak betul imam-imam ini, karena dia menghafal Al-Quran, tidak pernah belajar ilmu fikih. Ini yang perlu diberi masukan. Karenanya kalau saudara-saudara nanti hafal Quran terus jadi imam, perlu belajar fikih sholat lebih mendalam itu, agar sholatnya agak keliru-keliru. Karena kalau sholatnya keliru-keliru atau kurang, itu berpengaruh terhadap pahala sholat dan juga berpengaruh terhadap pahala jamaahnya. Jadi ini yang ada hubungannya dengan hadis ini, kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka diskusi tanya jawab. Kita cukupkan baca hadis. Silakan yang bertanya. Ya, ada ini pertanyaannya. Dan ini juga sedang diperbincangkan oleh warganet di media sosial. Habib Umar beberapa hari yang lalu kan jadi imam di Masjid Istiqlal, sehingga bacaan beliau seperti qaf dengan qaf dibaca itu dianggap oleh sebagian orang, ini Habib Umar kok bacaan Fatihahnya tidak sesuai dengan tajwid yang benar, sehingga sealim Habib Umar bacaan Qur'annya agak tadi tahsinnya itu kok nggak bagus dalam baca Fatihah. Ini gimana menyikap ini ya? Memang bacaan ulama-ulama Yaman itu ada tasahul, dan itu tidak keluar dari tajwid, cuma agak fasih betul gitu aja sebenarnya. Dan gak apa-apa seperti itu. Wong Habib Umar memang ulama dan dai, bukan ngimami terus di Masjidil Haram gak kemana-mana, ya gak apa-apa. Dan gak batal sholatnya. Dan bukan cuma Habib Umar, bahkan kalau mendengarkan qiraahnya Syekh bin Baz, Syekh Albani, itu banyak keliru-keliru juga kalau dari segi tajwid. Kalau yang Habib Umar ini ulama-ulama Yaman, kadang-kadang ulama Mesir kan tasahul juga kadang-kadang bacaannya.
Artinya kalau dibandingkan qori-qori yang memang fokus pada qiraah itu jauh kalah fasih. Dan beliau ya memang fokusnya kan mengajar, bukan ingin jadi imam di mana-mana. Cuma karena kebetulan datang diminta jadi imam, ya mau beliau. Dan gak apa-apa seperti itu, karena gak keluar dari tajwid. Cuma kalah fasih lah dengan yang memang kayak imam di haram, di Masjid Nabawi, kalah fasih dengan itu aja. Kalau sampai disalah-salahkan ya enggak, karena memang tradisi Arab ya begitu. Wallahu alam. Saya gak tahu, gak dengar, tapi memang saya pernah baca di postingan kawan itu, dikirim WA ke saya. Saya perhatikan banyak ulama-ulama kita di Timur Tengah tasahul, artinya agak tidak ketat memang ya, agak enteng bacaannya itu, gak mau fasih-fasih betul gitu. Ya mungkin Ustadz Alno, Ustadz Hasbullah gitu juga kalau jadi imam itu. Betul. Karena kita bukan imam ya. Kita bukan imam. Sering kalau ke masjid jadi khatib. Iya. Apa? Karena kalau ke masjid sering jadi khatib ya, bukan jadi imam. Iya gitu. Iya. Ya, termasuk UAS itu. Dikritik memang sama sebagian. Memang dia penceramah bukan imam ya, nggak kemana-mana gitu. Cuma kadang-kadang diminta jadi imam. Termasuk saya sering diminta jadi imam. Wallahu a'lam. Baik, silakan lagi bertanya. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sedang heboh tentang nasab Ba'alawi ya. Kita ya katakan tidak mengkaji itulah. Bagaimana sikap kita? Itu ya. Masalah nasab Ba'alawi, ulama-ulama kita mengakui nasab itu. Kita ikut ulama-ulama kita aja. Yang bikin heboh ini ustadz-ustadz baru itu. Dan mungkin selesai 2024 selesai juga itu. Kayaknya begitu. Itu untuk kepentingan 2024 kayaknya, kalau saya perhatikan. Dan saya merasakan itu. Ini kan besok tanggal 25, 26, 27 kan ada debat di Banten. Kesultanan Banten yang mengundang. Ini ternyata kelompok yang kontra gak mau datang. Sudah disiapkan forum, sudah ada tim, gak mau datang. Berarti kan cuma bikin gaduh aja. Yang jelas nasabnya Ba'alwi itu sama dengan nasabnya para penyebar Islam di tanah air. Kalau di Jawa itu Wali Songo. Sebenarnya nenek moyang Wali Songo itu rutenya dari Aceh dulu, terus ke timur. Baru cucu keberapa terkenal dengan Wali Songo di Jawa. Cuma mereka kalau di kitab-kitab abad ke-10 itu zurriyatnya Sayyid Abdul Malik bin Muhammad, Sayyid Abdul Malik bin Alwi bin Muhammad. Nah, kalau yang Ba'alwi ini kan zurriyatnya Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali bin Muhammad. Jadi begitu. Sebenarnya sama ke atas jalurnya. Cuma ini dibuat main-main. Yang Wali Songo ini katanya bukan jalur Ba'alwi, tapi jalur, ada yang bilang dari Syekh Abdul Qadir Jailani, ada yang bilang dari Musa Al-Kazim dari Uzbekistan. Jadi nasabnya Wali Songo dipindah dulu, baru kemudian satunya disalahkan itu. Padahal sama sebenarnya. Penyebar Islam itu dulu ya satu rumpun dengan Ba'alwi itu. Dan ini masalah ilmu nasab, bukan bidang kita. Kita nggak perlu bahas dan nggak perlu ikut-ikut yang viral itu. Adapun Habib-Habib yang ada di negeri kita yang Ba'alwi, ya karena guru-guru kita mengakui mereka zurriyat Ahlul Bait, ya kita akui. Kita cukup guru kita dulu yang meneliti gitu. Orang kita yang fardu-fardu banyak gak tahu kok ngurus masalah itu. Wallahu a'lam, saya kira itu ya. Berarti kita misalnya Mbah Mun ihtiram dengan habaib, Ki Haji Hasyim Asy'ari lo ihtiram dengan habaib. Cukup tuh ya. Cukup tuh dalil ya.
Artinya nggak perlu kita detail-detail, betul nggak tersambung sanadnya. Tapi melihat para guru kita sudah ihtiram dengan habaib, dan kita tengok sekarang ini Habib Umar datang, kan luar biasa. Ihtiram para ulama, baik para habaib, baik ulama di luar habaib, itu kan luar biasa, nampak sekarang. Nah, rasanya dengan ngikut mereka ada cukup ya, sudah cukup dalilnya ya, bahwa kita husnuzan dengan mereka. Rasanya tak rugi juga kita husnuzan. Salah pun duga kita tak akan merugikan kita, insyaallah. Baik, silakan, ada lagi yang bertanya? Ada yang tanya online? Ustazullah, silakan. Kalau ada yang bertanya silakan. Silakan. Kalau kita imam lupa rakaat, 3 rakaat salatnya, jadi kita salam, berzikir, kita abla kan. Itu nanti kalau jamaahnya itu kan dibubarkan sama Ustaz. Itu menambahnya itu berjamaah, bisa berjamaah atau sendiri-sendiri aja. Jadi sholat ini awalnya 4 rakaat. Harusnya 4 rakaat Ya. Tapi 3 rakaat sudah salam, semuanya lupa, sudah berzikir. Jadi ulang tasawurnya, gambarannya, ini sholat asar 4 rakaat, tapi 3 rakaat imam lupa sehingga dia salam. Setelah salam sudah berzikir, sudah pada bubar, ya sudah bubar lagi kira ya, atau sebelum bubar. Ada yang ingat, tadi betul nggak sholat kita 4, asar saya 3. Setelah baru mulai berpikirlah, iskal lah mereka. Rupanya 3 kita baru itu. Intinya sepakatlah. Mengulang lagi apakah tambah 1 rakaat berjamaah, ya gitu ya. Kalau itu ya tetap berjamaah. Cuma yang afdol itu apakah langsung nambah 1 rakaat atau mulai dari awal. Itu yang bagus tuh mulai dari awal lagi. Karena sudah lama fasalnya dan sudah ngomong-ngomong itu. Yang afdol begitu. Seingat saya, wallahu a'lam. Tapi sebenarnya nambah 1 rakaat cukup itu. Lalu sujud sahwi habis itu. Ada begitu itu. Tapi ada keponakan saya itu pernah cerita ke saya. Jadi imam masjid, jadi imam Jumat, jadi kiai di Jember itu. Saya ini jadi imam masjid, imamnya kemarin. Terus rakaat kedua lupa agak baca Fatihah katanya, langsung baca surat. Terus ada orang bilang, loh Fatihahnya kok gak ada katanya. Terus kamu ya apa? Sudah minggu kemarin sholatnya. Ya di kodok satu masjid itu. Ada kadang-kadang memang, gak peduli itu. Dan seminggu beringat. Seminggu baru tanya ke saya, telepon itu. Yang kejadiannya Jumat yang lalu. Iya apa? Rakaat kedua saya kayaknya gak baca Fatihah memang. Dan orang bilang, lo kok gak baca Fatihah katanya. Saya biarkan aja katanya. Jadi itulah kira-kira perlu imam itu yang fakih. Kalau sekedar bacaan bagus, boleh jadi hal seperti ini terlewat dan dianggap yang penting sholatnya sudah selesai. Nah, jadi ini diantara kenyataan di lapangan dan beberapa fikih yang boleh kita paham. Dan ini ya yang kejadian imam-imam kita ini. Saya sering perhatikan imam-imam yang hafal Quran ini. Misalnya mau sujud, itu gak takbir waktu turun. Begitu dia dahinya ini nyampe ke lantai, Allahu Akbar, dilihat dah nyampe ke bawah. Begitu bangun berdiri dulu lalu takbir. Kalau di dalam kitab fikih itu mestinya kan begitu bergerak takbir. Jadi kalau gerakannya panjang takbirnya panjang. Sehingga masa-masa dia dalam sholat tidak sepi dari zikir. Ini kan kosong dari zikir, gak sesuai memang. Dan memang bikin gak khusyuk sama makmum itu. Walaupun enak bacaannya, ya cuma enak aja, tapi gak khusyuk jamaahnya. Dan saya kira bermakmum pada imam-imam yang seperti ini lebih khusyuk bermakmum di belakang Habib Umar itu. Walaupun gak fasih. Memang sebagian kiai-kiai kadang nggak begitu fasih bacaannya, tapi khusyuknya itu beda ketika sholat di belakang beliau-beliau dan ketika berdoa dibandingkan dengan yang fasih-fasih
kemudian gerakannya salah-salah, dan ketika baca doa bersama susunan doanya ngarang sendiri salah-salah. Kadang yang dibaca doanya habis sholat itu doa witir, doa taraweh. Mungkin dihafal waktu bulan puasa itu dibaca lagi. Ini imam-imam kita di mana-mana di Indonesia ini pusing mikir ini. Dan lebih parah lagi, saya pernah cerita ya di sini. Di Perawang ada masjid, saya ngisi sudah berkali-kali di situ. Tapi gak ada zikir bersama, gak ada doa bersama. Pas ramah tamah saya protes. Saya ini sudah sering ke sini, kenapa gak ada doa bersama? Kata imam-imam, Kiai, apa doanya? Kami gak tahu katanya. Jadi doa habis sholat tuh gak tahu. Akhirnya imam yang lain itu baca doa witir sama taraweh itu digabung-gabung itu, dipotong-potong. Wallahu a'lam. Ini bukan untuk tertawa ya, ini prihatin sebenarnya. Saya ini, ya apa orang-orang ini? Prihatin. Wallahu a'lam. Salam. Amin. Misalnya imam ini dia sholat itu minta akhir atau Yang jelas melihat HP itu ya kalau batal gak batal. Yang penting gerakannya tidak banyak. Kalau batal gak batal. Tapi paling enggak ya makruh karena main-main kan. Misalnya sampean pas sholat balas SMS, itu gak apa-apa balas WA. Saya lagi sholat misalnya. Gak batal, ya cuma ya paling enggak ya makruh. Yang penting gerakannya agak banyak. Misalnya HP-nya, maaf lagi jadi imam di Al-Muqaddis. Cuma ya apa? Ini saya pernah baca postingan dari almarhum Habib Abu Bakar Al-Adani Al-Masyhur. Kadang-kadang di HP ini kan ada Al-Qur'annya, ada sholawatnya. Itu kata beliau, ini kan orang-orang ahli basirah kan, membaca Al-Quran melalui HP atau membaca dalail apa, dibandingkan dengan mushaf yang asli, itu cahayanya kalah sama Al-Quran yang asli. Mengapa? Karena HP ini dibuat bukan untuk baca Quran. Kadang-kadang lihat YouTube, lihat gambarnya perempuan, lihat apa, setelah itu lihat Quran di HP-nya. Campur-campurin tuh di HP itu. Apalagi HP-nya yang dibeli bekas, mungkin sebelumnya yang make gak soleh misalnya. Jadi ngaruh, makanya baca Quran, baca apa yang afdal ya memang di mushaf, karena itu memang untuk dibaca. Kalau HP ini untuk main-main. Termasuk khutbah, kadang-kadang sebagian khotib itu saya perhatikan khutbah pakai HP. Itu kalau ada orang nelpon atau orang WA ya apa itu? Kan langsung ketutupan kan? Atau mungkin di off kan ya, pakai mode pesawat itu. Tapi nggak dianjurkan itu, nggak bagus lah. Ya kalau batal ya nggak batal. Buka HP waktu sholat. Wallahu a'lam. Ada lagi? Akhwat, Anda bertanya silakan. Silakan. Ke suara aja kalau nanti kita sambungkan, silakan. Salat gimana? Sering merasa was-was. Kalau sholat sudah selesai itu gak ngaruh. Kalau sholat sudah selesai tadi baca apa enggak berarti sudah itu. Itu gak ngaruh. Berarti tadi waktu baca gak khusyuk.
Cuma baca aja, mungkin pikirannya ada di dapur, ada di pasar, ada di mana. Loh, kok sudah selesai gitu. Nggak ngaruh kalau sudah selesai sholat. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan. Nah, kita berlindung semoga tidak diberikan sakit was-was. Karena ada ini yang ngadu berapa waktu lalu ya. Dia itu nyuci tangan sampai 5 jam. Karena was-was dia nyuci tangannya. Yang repotnya bukan sekedar dia nyuci tangan. Maknya disuruh nunggu dia nyuci tangan yang lama itu. Itu anak bujang. Dia bukan baru nih kejadiannya. Yang katanya dia tak akan bisa selesai ini kecuali dia sudah bertanya ke uasnya. Datang ke Ustaz Somad, Ustaz Somad dibuat tambah kacau pikiran dia. Apa kata uas? Itu setan yang main dengan kata uas. Ini di Pekanbaru ini kita kan ngambil wudhu semuanya dari air sumur. Air sumur itu kan berasal dari air-air yang ada sekitar kita. Ada yang dari parit, ada yang dari comberan segala macam. Itu semuanya najis semua, itu kotor manusia itu. Masuk ke tanah lalu keluar dari sumur kita. Kemudian jadi air wuduk kitanya. Coba sampai kapan mau sah wuduk? Sampai kapan akan suci? Artinya dibuat makin kacau pikirnya gara-gara dia sendiri kacau dalam berpikir. Biar sembuh. Gitu ya. Ada yang kejadian gitu. 5 jam nyuci tangan. Yang repot tuh maknya disuruh nunggu gitu. Kalau was-was seperti itu, obatnya ilmu, harus tahu. Air suci bagaimana, itu karena gak tahu aja sebenarnya. Dan biasanya orang was-was itu orangnya khusyuk. Kalau yang gak khusyuk ini enteng kadang-kadang itu. Biasanya memang afatul khusyuk al-waswas. Penyakitnya khusyuk itu kadang-kadang was-was. Itu kalau jauh dari ilmu. Kalau dekat dengan ilmu ya enggak. Coba dia belajar di takrib. Air yang suci dan menyucikan ada 6-7 macam. Air yang keluar dari dalam tanah bagaimanapun bentuknya, lalu air yang turun dari itu gak was-was. Itu karena mungkin yang dipelajari langsung bab najis itu. Bab air yang suci belum dipelajari, loncat-loncat. Coba belajar tentang air yang suci gak begitu itu. Karena air yang keluar dari sumur itu suci, walaupun di sekitarnya ada parit, ada apa. Wong kita gak lihat langsung. Dan air itu kalau sudah menyerap, itu sudah berubah bahannya. Kotoran itu gak ikut ke bawah itu mungkin nyangkut di tanah-tanah di atas. Dan ke sumber ke bawah itu kan jauh juga kadang-kadang. Itu walaupun diteliti. Ini kalau hidup di Surabaya tambah kacau lagi. Karena air di Surabaya itu daur ulang. Daur ulang. Air yang dari parit-parit itu dialirkan ke sungai, nanti itu dijadikan air apa namanya? Yang di PDAM yang diolah itu. Nanti masuk ke rumah lagi untuk minum apalagi, nanti keluar lagi. Terus daur ulang memang. Dan itu kata para ulama fuqaha suci dan menyucikan, ya selesai. Jangan dilihat asalnya dari mana, pusing kalau melihat begitu itu. Artinya ya perlu belajar fikih, air yang suci menyucikan prosesnya bagaimana. Kalau gini suci menyucikan apa enggak. Kalau sudah suci menyucikan ya sudah selesai. Kalau nyuci tangan sampai 5 jam, sholatnya kapan itu? Waktu zuhur itu waktunya cuma 3 jam kan ya. Asar itu 2 jam. Enggak sholat itu kalau nyuci terus itu. Itu bahayanya was-was. Wallahu a'lam.